Halo teman-teman, kembali lagi dengan Itmam di sini. Dan untuk video kali ini saya akan bahas tentang motor yang ada di depan saya ini, yaitu Honda CB 150R untuk kelebihan dan kekurangan dari motor ini. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, kalau mau subscribe silahkan, karena nanti di channel ini akan banyak video seperti tutorial, vlog, ataupun juga review. Mungkin ada di antara teman-teman yang hendak meminang atau membeli sepeda motor yang satu ini, dan rasanya teman-teman perlu tahu mengenai kekurangan dan juga kelebihan dari Honda CB 150R ini daripada menyesal setelah membelinya gitu kan. Langsung saja untuk kelebihan Honda CB 150R terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama, jadi Honda CB 150R ini sebenarnya ada cukup banyak nih teman-teman. Motor buatan Karawang, Jawa Barat ini punya dimensi panjang 2019 mm, lebar 719 mm, dan tinggi 1039 mm. Dimensi ini membuatnya menjadi salah satu motor yang cukup kompak, jadi diajak untuk melibas jalanan macet dan selap-selip juga perkara mudah bagi motor ini. Ditambah lagi beban dari motor ini hanya 136 kg yang membuatnya itu cukup ringan. Honda CB 150R ini punya sasis baru teman-teman, dengan model diamond frame. Sasis ini membuat Honda CB 150R punya handling yang jauh lebih rigid dibanding dengan Honda CB 150R versi pertamanya. Di bagian depan, motor ini punya suspensi teleskopik, dan di bagian belakang memakai model suspensi monoshock rolling. Kedua suspensi ini membuat motor itu memiliki handling yang mantap. Kemudian berikutnya, mesin Honda CB 150R lebih responsif. Soal mesin, generasi baru dari CB 150R ini jauh lebih responsif jika dibandingkan dengan generasi pertamanya. Honda CB 150R baru punya performa yang lebih baik, yaitu mesin yang dipasang punya kapasitas 149 cm3, 1 silinder 4 tak double overhead clamp atau DOHC dengan tenaga mencapai 16,6 horsepower dengan torsi 13,8 Nm. Mesin ini dikabinkan dengan transmisi manual 6 percepatan dengan napas yang cukup pendek-pendek. Makanya pasti buat berkendara stop and go, motor ini itu enak banget ya teman-teman. Nah, mesin tersebut memakai sistem pendingin berupa cairan dengan gabungan kipas. Jika mesin sudah mencapai batas panas yang ditentukan, maka kipas akan menyala secara otomatis mendinginkan mesin. Kemudian soal pengereman, Honda CB 150R ini punya dua buah cakram di bagian roda depan dan belakang. Kedua cakram ini memakai model hidrolik. Ban yang digunakan pada motor ini juga lumayan lebar. Di depan memakai pelek ring 17 inci dengan ban 100/80, dan di bagian belakang pakai pelek 17 inci dengan ban 130/70. Kedua paduan ban ini membuat Honda CB 150R cukup asik untuk diajak merebah di jalanan aspal. Finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong. Kemudian bagaimana dengan fiturnya? Nah, CB 150R ini punya beberapa fitur, di antaranya adalah lampu depan memakai LED, instrumen cluster digital, pelek lebar, suspensi Prolink, sasis tralis, dan dua buah cakram di bagian rodanya. Sayangnya hanya itu saja fitur yang dimiliki oleh motor sport Honda ini. Selain itu, motor ini juga tidak memiliki engine cut off, sehingga untuk mematikan mesin harus melalui anak kunci yang ada di bagian tengah ini. Motor ini punya lavuk tajam yang lumayan keren teman-teman, tampilannya gahar, maco, dan cowok banget. Jadi cocok bagi kalian yang suka sama motor bergaya kekinian. Nah, kemudian kita masuk ke kekurangan Honda CB 150R ini. Kekurangan pada Honda ini adalah di bagian suspensi teman-teman. Di bagian suspensi, bagian depan sih nggak ada masalah, cuman yang di bagian belakang ini keras banget teman-teman. Bahkan saat sedang berboncengan, suspensi bagian belakang tetap terasa keras, apalagi kalau pas sendirian. Itu pas lewat jalan rusak itu terasa badan itu terasa berantakan teman-teman. Kemudian untuk kekurangan lain dari CB 150R ini ada di bagian as roda belakang yang kadang itu suka macet. Emang bagian yang satu ini bisa untuk diganti dengan mudah dan harganya juga cukup murah, tapi bagian ini menjadi salah satu bagian yang cukup ringkih dari CB 150R. Kemudian kekurangan terakhir dari CB 150R ini adalah
Harganya yang cukup mahal, sekedar informasi kalau harga CB150R ini sampai dengan video ini dibuat itu berkisar di antara 27,4 sampai dengan 28,5 juta rupiah. Harga ini menjadikan CB150R sebagai salah satu motor sport termahal. Harga jual dari motor ini juga cenderung jatuh karena masyarakat Indonesia itu lebih menyukai sepeda motor matic dibandingkan dengan motor sport saat ini. Jalanan yang macet membuat motor matic itu menjadi satu alasan mengapa motor matic itu lebih diminati oleh masyarakat Indonesia. Kemudian untuk spesifikasi lengkap Honda CB150R, dia menggunakan mesin 4 langkah DOHC 4 katup, kapasitas 149,16 cc. Kemudian untuk sistem supply-nya sudah full injection. Lalu untuk tipe transmisinya manual 6 kecepatan, daya maksimumnya di 16,9 horsepower di 9000 rpm dan torsi maksimumnya ada di 13,8 Nm yang ada di putaran 7000 rpm. Nah, untuk tipe starternya ini sudah ada pedal dan elektrik. Lalu untuk sistem pendinginan sudah liquid cooled. Kemudian untuk tipe rangkainya diamond truss frame khas Honda, suspensi teleskopik di bagian depan dan suspensi tunggal sistem Prolink di bagian belakang. Nah, itu saja teman-teman yang perlu teman-teman ketahui tentang kekurangan dan kelebihan dari CB150R ini. Semoga bermanfaat untuk video ini. Jangan lupa like jika suka, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always